Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Febriansyah Lukman Wijaya dari kelas PAI 2C Pascasarjana UIN Sakti Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan materi dalam video pembelajaran saya kali ini, yaitu mengenai model Contextual Teaching and Learning atau biasa disingkat CTL dalam pembelajaran PAI. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana model CTL ketika diterapkan dalam pembelajaran PAI. Ya, itu bagaimana? Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pokok bahasan dalam materi ini, yaitu pokok bahasan itu adalah rumusan masalah atau fokus bahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu pengertian Contextual Teaching and Learning. Jadi definisi dari model Contextual Teaching and Learning. Yang kedua yaitu karakteristik dari Contextual Teaching and Learning. Yang ketiga, komponen penerapan Contextual Teaching and Learning. Yang keempat, langkah-langkah penerapan atau pengimplementasian dari Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Contextual Teaching and Learning. Jadi pengertian Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik Contextual Teaching and Learning. Jadi ada 11 karakteristik. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Yang kelima, pembelajaran terintegrasi. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber. Yang ketujuh, siswa aktif. Yang kedelapan, sharing dengan teman. Yang kesembilan, siswa kritis, guru kreatif. Yang 10, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Dan yang ke-11 yaitu laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Nah, karakteristik dalam model CTL ini adalah hal-hal apa saja yang menjadi karakter dari model CTL itu sendiri. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang karakteristik penting ya. Kalau tadi bisa diibaratkan karakteristik umumnya, kalau ini karakteristik penting itu ada 5 karakteristik dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Yang pertama yaitu activating knowledge atau pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu acquiring knowledge, memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, understanding knowledge, yaitu pemahaman pengetahuan. Yang keempat, applying knowledge atau mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang kelima, reflecting knowledge atau melakukan refleksi. Baik, untuk yang pertama yaitu activating knowledge ya. Ini saya jelaskan satu persatu. Activating knowledge
merupakan pembelajaran proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa yang akan dipelajari dengan demikian pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi memiliki kaitan dengan satu sama lain dan diperoleh dengan utuh ya. Jadi ketika sudah memiliki pengetahuan tersebut, itu diaktifkan dan berkaitan dengan satu sama lain. Yang kedua, acquiring knowledge, yaitu memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, yaitu pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi memperoleh pengetahuan itu, mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya, akhirnya memperoleh pengetahuan baru atau inovasi baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Artinya pengetahuan yang diperoleh itu tadi itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami, dimengerti. Jadi apakah sudah mengerti, apakah sudah paham, maka dari itu bisa dikembangkan. Yang keempat yaitu applying knowledge, yaitu mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau yang namanya apply itu mempraktikkan, mengimplementasikan dari yang diperolehnya itu tadi, diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, yang kelima yaitu reflecting knowledge, yaitu melakukan refleksi. Artinya sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Jadi dilakukan refleksi atas umpan balik supaya ada penyempurnaan dari sisi yang lain juga. Baik, selanjutnya ke pembahasan berikutnya. Yaitu komponen contextual teaching and learning. Nah, komponen contextual teaching and learning di sini yaitu memiliki 8 komponen ya. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan kegiatan yang signifikan, doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Yang keempat, bekerja sama atau collaborating. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standards. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Baik, ini saya perjelas satu persatu ya terkait dengan komponen ke-8 ini. Yang pertama yaitu melakukan hubungan yang bermakna. Ini artinya siswa itu dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara kreatif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang signifikan, itu artinya membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai perilaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu belajar yang diatur sendiri, yaitu self-regulate learning. Itu siswa melakukan pekerjaan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusan dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produk atau hasil yang sifatnya nyata. Dan yang keempat yaitu bekerja sama atau collaborating. Ini siswa itu dapat bekerja sama, itu guru bisa membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking, yaitu siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, bisa menganalisis,
mengatasi masalah, menggunakan logika, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Ini artinya siswa itu dapat memelihara pribadinya, mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan yang tinggi, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi, yaitu siswa dapat mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan motivasi siswa untuk mencapainya. Yang kedelapan yaitu menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment, yaitu siswa menggunakan pengetahuan akademis dan konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Nah, itu penjabaran masing-masing komponen. Selanjutnya yaitu tentang 7 asas atau komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. Itu yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Jadi hampir sama dengan yang awal tadi, yang sebelumnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu satu persatu akan dijabarkan di slide berikutnya. Nah, ini konstruktivisme dan inquiry. Jadi asas konstruktivisme dalam CTL itu adalah pendekatan ini pada dasarnya menekankan siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses belajar mengajar. Dan asas inquiry itu adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Untuk selanjutnya yaitu asas bertanya atau questioning dan asas masyarakat belajar atau learning community. Artinya bertanya adalah dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dan masyarakat belajar atau learning community. Nah, konsep masyarakat belajar dalam CTL itu merupakan menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, atau bisa diartikan yaitu kayak kelompok dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tentang asas pemodelan, asas refleksi, dan asas penilaian nyata. Nah, asas pemodelan ini yang dimaksud dengan asas modeling atau pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Jadi ada modelnya, ada misalnya guru fisika memperagakan alat peraga, misalnya seperti itu. Terus misalkan ada contoh lain, misalkan contoh dari praktek ibadah sholat jenazah misalkan. Jadi guru itu sebagai model memperagakan bagaimana rukun-rukun sholat jenazah. Misalkan kalau dikaitkan dengan PAI seperti itu. Misalnya ada dari segi haji dan umroh itu prakteknya itu ada guru yang memperagakan, misalnya seperti itu. Kemudian refleksi atau reflection, refleksi merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang dilaluinya. Jadi diurutkan kembali. Kemudian penilaian nyata itu artinya proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa atau asesmen secara nyata untuk mengukur sejauh mana siswa dalam belajar. Untuk selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penerapan contextual teaching and learning. Nah, ini kan
bisa diibaratkan penerapannya dalam pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan ini bisa diibaratkan masih tahap awal proses perencanaan. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Jadi menjelaskan kompetensi dasar, misalkan manfaat dari proses pembelajaran itu apa, materi yang akan dipelajari itu apa. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. Jadi model CTL itu ketika diterapkan itu bagaimana prosedurnya. Yang ketiga, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Terus yang selanjutnya, tiap kelompok itu ditugaskan untuk melakukan sebuah observasi atau pengamatan. Misalnya kelompok 1 dan 2 itu melakukan observasi ke Basnas. Misalnya ini temanya tentang pelaksanaan zakat misalnya, kalau dikaitkan dengan PAI. Nah, jadi kelompok 1 dan 2 itu melakukan observasi atau pengamatan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan kelompok ketiga dan keempat melakukan observasi ke masyarakat umum, misalnya ke panitia zakat di masjid atau di masyarakat umum lah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan di kedua tempat tersebut. Apa saja yang didapat itu dicatat. Terus yang F, yang terakhir, langkah pendahuluan yang terakhir yaitu guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan inti dari CTL ketika diterapkan dalam pembelajaran PAI. Di lapangan, ya di tempat, itu siswa melakukan observasi ke tempat tersebut sesuai dengan pembagian tugas kelompok yang sudah ditentukan di awal tadi. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di tempat tersebut sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya, yaitu inti di lapangannya ini. Yang ketiga itu ketika di dalam kelas, siswa mendiskusikan hasil temuannya mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok 1 dan 2 tempatnya kan di Basnas, tempatnya sama, itu bisa didiskusikan. Kelompok 3 dan 4 itu juga bisa didiskusikan. Terus selanjutnya itu siswa melaporkan hasil diskusi. Dan yang terakhir dari kegiatan inti yaitu setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Jadi ada tanya jawab ya. Jadi kelompok misalnya kelompok 1-2 bertanya ke 3-4, 3-4 menjawab, 3-4 bertanya, kelompok 1-2 menjawab, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, yang pertama dengan bantuan guru siswa disimpulkan hasil observasi atau pengamatannya sekitar masalah yang ada di tempat tersebut itu apa saja. Setelah dicatat, disimpulkan, disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Terus yang terakhir, kegiatan penutup yang terakhir yaitu guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema pengamatan pelaksanaan zakat. Misalnya ini diambil tema zakat ya. Misalnya judulnya atau judul karangan yaitu pengamatan pelaksanaan zakat. Kemudian hal-hal yang dicatat selama observasi di tempat tersebut itu apa saja. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang ini dari langkah-langkah tersebut ya, yang sudah dijelaskan, pembelajaran kontekstual itu terlaksana bila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu kepada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Jadi pembelajaran kontekstual teaching and learning itu bisa terlaksana itu ketika ketika masalah di dunia nyata atau di fakta lapangan itu berhubungan dengan peran, tanggung jawab mereka sebagai seorang
siswa. Baik, sekian pemaparan materi tentang model CTL dalam pembelajaran PAI dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada kata-kata sedikit. Jika planning A gagal, masih ada 25 alfabet lainnya. Jadi tetaplah semangat. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.